Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Tebu Laskar Teknik ya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Laskar Teknik. Di video kemarin saya short ya, video pendek mengenai fungsi coolant teman-teman, atau fungsi pendingin. Nah, saya akan membahas fungsi coolant agak lebih panjang ya teman-teman, karena ada beberapa barangkali siswa SMK ya, atau anak STM, atau mahasiswa yang kemudian bertanya lebih detail. Coba Om sampaikan lebih panjang gitu ya. Nah, jadi coolant kalau bahasa ininya pendingin ya, atau bahasanya bromus, ini kita kecilkan. Kalau berlawanan dengan arung jarum jam jadi kecil teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kemarin kita bahas sebelahnya, yaitu cara memasang pahat bubut yang benar, atau cara setting pahat bubut yang benar ya. Nah, kemudian ada video short setelahnya, itu ya video pendek tentang fungsi coolant. Jadi coolant atau pendingin ya, ini biasa dipakai di area cutting ya, maksudnya dengan proses cutting, proses pemotongan dan sebagainya, entah itu di pengeboran, di milling, di bubut, maupun cutting-cutting yang lain ya. Dan jenisnya bisa berbeda, kemudian maksudnya materi atau bahan dari coolant juga bermacam-macam, komposisinya juga disesuaikan dengan bidang pekerjaannya teman-teman ya. Nah, saya kembali ke coolant atau pendingin. Jadi salah satu fungsi dari coolant yang pertama adalah melancarkan proses melancarkan atau menghaluskan benda kerja ketika terjadi proses cutting, proses pemotongan ya, proses pengurangan benda kerja, proses mengurangi diameter, proses mengurangi panjang pada mesin bubut ya, karena ini mesin bubut. Nah, ini juga berlaku di mesin-mesin cutting yang lainnya teman-teman. Nah, barangkali jenisnya yang berbeda. Nah, kemudian jadi fungsi pertama adalah menghaluskan benda kerja teman-teman ya. Nah, ini juga saya sampaikan di awal, karena untuk level teori, ini memang level teori teman-teman. Mungkin barangkali di lapangan banyak teman-teman temui juga nggak pakai coolant dan sebagainya, fine-fine aja gitu. Jadi saya coba memahami ini dari sisi teori atau dari sisi materi untuk pemula ya teman-teman, untuk keilmuan, untuk peneliti yang memang butuh untuk level di penulisan teman, entah penulisan laporan, entah penulisan penelitian gitu. Kalau di lapangan ya itu, makin canggih seseorang, makin mereka memahami atau sering mengoperasikan, tentunya banyak jalan di sana. Sama seperti memasang mesin pahat bubut kemarin teman-teman. Nah, terkait coolant, jadi menghaluskan benda kerja. Jadi ketika misalkan proses benda kerja di cutting sama pahat, itu kan pertemuan dua buah material yang bergesekan, itu kan pasti akan menimbulkan dentuman, bunyi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dibantu dengan adanya coolant, benda kerja tersebut bisa menjadi lebih halus teman-teman. Nah, benda kerja tersebut jauh lebih halus. Bahkan untuk proses-proses misalkan surface grinding, cylinder grinding, coolantnya luar biasa. Sampai kemudian butiran pasir, butiran pecahan dari material besi itu sampai nggak kelihatan karena tertutupi sama coolant ya, karena kan serbuk ya, tipis-tipis, itu kan berbahaya. Jadi harus larut di antara coolant tersebut teman-teman. Nah, jadi fungsinya memang untuk menghaluskan ya. Bagaimana kemudian kalau nggak pakai coolant? Nah, nggak pakai coolant, ketika dua buah benda antara besi dan pahat HSS atau Widya atau sejenisnya, itu kan pasti ada gesekan teman-teman. Nah, ketika terjadi gesekan, kemudian tidak ada coolant, otomatis pahatnya nanti bisa tidak tahan lama teman-teman, alias cepat aus. Jadi pahatnya nanti cepat aus, cepat tumpul. Seperti itu teman. Demikian pula benda kerjanya, misalkan tidak pakai coolant, akan kecenderungannya menghitam atau terbakar atau menjadi keras teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi coolant itu kan fungsinya untuk mendinginkan baik benda kerja maupun alat potong tersebut teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi lainnya adalah melarutkan material, melarutkan tatal atau melarutkan serpihan dari benda kerja tersebut teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah meredam panas. Jadi ketika dua buah benda kerja ketemu,
antara benda kerja besi dengan mata cutting yang misalkan HSS, carbide dan sebagainya, ketika tidak dikucur sama coolant sama pendingin pasti akan timbul adalah gesekan yang nantinya panas. Ketika terus menerus pahat cepat tumpul, cepat aus, benda kerja juga menjadi keras, menjadi gosong. Nah, makanya fungsinya coolant di situ mendinginkan baik itu benda kerja maupun mata potong. Nah, dengan adanya coolant tersebut, mata potong itu kecenderungannya lebih awet. Ya, lebih awet, tidak cepat tumpul, menambah umur mesin lah, menambah umur dari mata potong tersebut, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi adapun misalkan nih nanti takutnya itu saya biasa aja nggak pakai coolant. Nah, ini saya sampaikan tadi di awal ya, ini untuk sesi para penulis, para peneliti. Jadi memang harus dicantumkan di level basic, teman-teman ya. Misalkan anak-anak STM yang baru belajar, para pemula, kelas-kelas industri yang butuh kepresisian yang tinggi, suka tidak suka harus pakai coolant. Suka tidak suka harus pakai coolant karena coolant tersebut ya memang itu tadi memperpanjang umur dari pahat, mencegah keausan pada pahat, menghaluskan benda kerja, meredam panas, kemudian melarutkan dari bram biar tidak panas juga, kemudian tidak kemana-mana dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya mengenai fungsi dari coolant ini. Pokoknya kalau soal ditaruh di mana, pokoknya antara ketika misalkan pahat atau mata potong ketemu dengan benda kerja, taruh aja di atasnya, sudah dia akan mengikuti terus, dia jalan misalkan otomatis dia akan jalan terus teman-teman. Nah, pokoknya yang penting airnya mengenai posisi di mana benda kerja dan pahat ketemu. Di atasnya nggak apa-apa, di depannya nggak apa-apa, di belakangnya nggak, tapi paling bagus sih pas di atasnya, karena kan ini bisa digoyang-goyang teman. Nah, ini bisa digedekan. Kalau searah jarum jam maka besar dan dibuka. Nah, jadi besar kan teman-teman. Kalau mau mengecilkan ya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti itu teman-teman. Ada hal lain lagi yang barangkali perlu saya tambahkan. Jadi bagi para senior, para expert mungkin beranggapan atau pekerjaan-pekerjaan kan kalau di industri memang tuntutan kepresisian ya teman-teman ya, kepresisian. Jadi kalau di industri itu memang kepresisian dihitung, waktu kerja dihitung, tingkat kehalusan perform dihitung. Beda mungkin dengan repair di pinggir jalan, kadang-kadang tanpa coolant pun nggak ada masalah. Jadi memang ini soal manajemen bengkel saja sih teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya, karena kan semua dihitung ya, dari cutting, kemudian waktu kerja, kemudian stok benda kerja, itu semua dihitung. Nah, kalau misalnya di pinggir jalan kan teman-teman sering melihat ya yang tidak memakai coolant dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya kembalikan di awal yang saya sampaikan tadi, bahwa semua ini adalah ilmu buat pendidikan, buat materi teori teman-teman ya, buat penelitian, buat para penulis, bahwa hal-hal basic itu diperlukan para karyawan dan operator. Terima kasih, selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa memahami tentang fungsi atau manfaat pendingin pada proses pemotongan teman-teman. Salam teknik.